Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang mendengarkan suara ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Wulandari dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Kelas A dengan NIM 201022410027. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapatkan selama kuliah daring dalam satu semester ini, khususnya mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen Profesor Dr. Yoyon Suryono MS dan Ibu Erma Kusumawardani MPD. Saya membuat podcast ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan ini mempelajari sekitar 5 bab. Bab yang pertama adalah hakikat manusia. Bab kedua, makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Bab ketiga, pendidikan sebagai ilmu. Bab keempat, pendidikan sebagai sistem. Dan yang terakhir adalah aliran-aliran pendidikan yang meliputi aliran empirisme, nativisme, naturalisme, konvergensi, esensialisme, progresivisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Dan selanjutnya saya akan jelaskan dari masing-masing bab, jadi tetap dengerin suara ini sampai selesai ya. Bab pertama yaitu hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Manusia tentu memiliki perbedaan dengan makhluk lain, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk menyadari diri, kemampuan bereksistensi, yaitu kemampuan untuk menerobos waktu, kepemilikan kata hati yang berkaitan dengan hati nurani, memiliki moral yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianutnya, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan memiliki rasa kebebasan, serta kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Selanjutnya adalah dimensi-dimensi hakikat manusia. Untuk dimensi-dimensi hakikat manusia ini ada 4. Yang pertama, individu. Individu sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga, kesusilaan. Kesusilaan ini sangat erat kaitannya dengan norma yang ada dalam masyarakat. Dan dimensi yang terakhir adalah keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 mempelajari tentang makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Pengertian pendidikan menurut para tokoh sebenarnya ada banyak sekali. Salah satunya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah manfaat pendidikan. Apa saja sih manfaat pendidikan? Yang pertama, untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepercayaan diri, disiplin, tanggung jawab, integritas, mampu mengungkapkan dirinya melalui media yang ada, mampu melakukan hubungan manusiawi, dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, untuk membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil serta dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai baru yang dipandang serasi oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan ilmu, teknologi, dan dunia modern. Dan yang terakhir adalah merupakan jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Apa yang dilakukan pendidikan dewasa ini, selain
selain mengintegrasikan unsur-unsur yang dipandang baik di masa lampau, juga senantiasa berorientasi ke masa depan. Apa yang dilakukan dengan pendidikan di masa lampau akan dirasakan akibatnya di masa kini, dan apa yang dilakukan dengan pendidikan dewasa ini akan dirasakan akibatnya di masa mendatang. Pendidikan yang tidak mengantisipasi perkembangan masa depan akan selalu ketinggalan dan kurang bermakna bagi pencerahan umat manusia. Yang selanjutnya adalah batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan ini ada 3. Yang pertama, batas-batas pendidikan dalam peserta didik. Peserta didik sebagai manusia tentu saja memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, kepribadian, keuletan, semangat, dan sebagainya. Dan berbagai ciri itu, ada subjek didik yang lebih unggul daripada peserta didik yang lain. Keadaan tersebut dapat menjadi faktor pembatas proses dan hasil pendidikan. Yang kedua adalah batas-batas pendidikan dalam tenaga pendidik. Yang dapat menjadi batas-batas pendidikan dalam pendidik adalah kekurangan pengetahuan, kekurangan pengalaman, penguasaan materi yang kurang, serta sikap pendidik yang masih otoriter. Dan yang terakhir adalah batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Kekurangan sarana pendidikan seperti gedung sekolah, alat-alat pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, serta rendahnya penghasilan penduduk pada umumnya, dapat menghambat berlangsungnya usaha-usaha pendidikan secara baik. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat mempunyai dampak langsung terhadap interaksi pendidikan antara tenaga pendidik dan peserta didik, yaitu kekurang gairahan dalam proses pendidikan yang pada nantinya akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Memasuki bab ketiga, yaitu pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia. Sedangkan persyaratan pendidikan sebagai ilmu ada 2. Yang pertama, memiliki objek studi. Objek studi ini terdiri dari 2, yaitu objek material yang berupa perilaku manusia dan objek formal, yaitu menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Dan syarat yang kedua yaitu memiliki sistematika, yaitu melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, melihat pendidikan sebagai upaya sadar, dan melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa depan. Selanjutnya, apa saja sih sifat ilmu pendidikan? Yang pertama, empiris. Mengapa bersifat empiris? Karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Yang kedua, rohania. Mengapa? Karena bertujuan membawa ke arah manusia yang berbudaya. Yang ketiga, normatif yang berdasarkan pemilihan. Yang keempat, historis. Memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman. Dan yang terakhir adalah bersifat praktis. Selanjutnya bab 4. Bab 4 kita mempelajari tentang pendidikan sebagai sistem. Apa sih pendidikan sebagai sistem itu? Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Unsur-unsur sistem terdiri dari 1. Ada satu kesatuan organis. 2. Adanya komponen yang saling membentuk kesatuan organis. 3. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain maupun antara komponen dengan keseluruhan. Selanjutnya, adanya gerak atau dinamika, dan yang terakhir, adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, apa saja sih tantangan sistem pendidikan? Yang pertama, kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan. Yang kedua, kemampuan untuk menyusun gambar tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang terjalan tadi.
Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah ini kita masuk ke bab terakhir, yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan itu sebenarnya ada banyak sekali. Untuk aliran pertama yang akan saya jelaskan adalah aliran nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Tokoh dari aliran ini ada banyak, yaitu John Locke, David Hume, dan Thomas Hobbes. Jenis aliran empirisme juga ada 3. Yang pertama, empirisme radikal. Apa sih itu empirisme radikal? Yaitu pendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi. Yang kedua adalah empirisme logis, yaitu dapat diterapkan pada pemecahan-pemecahan filosofis dan ilmiah. Dan yang terakhir adalah empirisme kritis, yaitu ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, dan kausalitas. Aliran yang ketiga adalah aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Penerapan aliran naturalisme dalam pendidikan adalah guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran ini di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Aliran yang keempat adalah aliran konvergensi. Jadi menurut teori ini, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Selanjutnya adalah aliran esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang memenuhi tata yang jelas. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Berikutnya adalah aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukan fokus pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Progresivisme menolak pendidikan yang bersifat otoriter, menolak penekanan atas disiplin yang keras, menolak cara belajar yang bersifat pasif, dan menolak konsep pendidikan yang hanya berperan untuk mentransfer kebudayaan masyarakat kepada generasi muda. Selanjutnya adalah aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial, yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan
adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini juga menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Nah, untuk aliran yang terakhir adalah aliran rekonstruksionisme, yang merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, yaitu aliran rekonstruksionisme dan perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpang siuran proses dan lembaga pendidikan. Dalam pandangan rekonstruksionisme, perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Dalam aliran ini, menekankan bahwa sasaran utama pendidikan adalah peserta didik, sehingga dianggap cocok untuk dunia pendidikan yang lebih baik karena berpikir tentang bagaimana cara menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era modernisasi. Nah, itu semua materi yang saya dapatkan selama 1 semester ini dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada yang udah mau mendengarkan suara ini sampai selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.